Selain menuntut kenaikan status honorer menjadi penuh waktu, demonstran juga meminta agar tahapan pemberkasan calon P3K yang akan datang tidak dipersulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Altaf, mahasiswa UIN Salatiga. Guru honorer sejahtera Indonesia kuat. Bapak, teman-teman, dan rekan-rekan sejawat semuanya, ada guru yang datang paling pagi, pulang paling malam. Dia yang mengajarkan anak-anak untuk belajar, membaca, menulis, yang nyeka air mata pas anak jatuh, yang rela merobek uang untuk beli kapur. Tapi gajinya 300.000 per bulan, 500.000 per bulan. Bahkan itu tujuannya biasanya 3 bulan sekali. Kalau guru kita aja nggak sejahtera, bagaimana anak-anak kita mampu sejahtera? Ini masalah HAM, bukan masalah gaji. Tegas, pakai dasar hukum, biar gak bisa dibantah. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, ini bukan sekedar soal guru minta naik gaji. Ini soal hak asasi manusia yang dijamin konstitusi kita sendiri. Yang pertama, hak atas penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Hak atas pendidikan dan bekerja, pasal 28D dan 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga tentang Deklarasi Universal HAM PBB, pasal 23 yang berbunyi, setiap orang berhak atas upah yang adil dan memuaskan. Jadi saat kita berbicara soal kesejahteraan guru, kita sedang bicara penegakan HAM. Kita sedang bilang ke negara kita sendiri, tepati janji konstitusi. Hisbah ke penguasa itu wajib kalau ada hak rakyat yang diinjak. Lalu dampaknya ke kualitas dan masa depan anak-anak kita bagaimana? Guru yang memiliki bayaran kontrakan, mikirin BPJS anaknya sakit, bisa nggak fokus ngajar? Nggak bisa. Mizan yang seimbang. Data yang ada, 40% guru honorer mengajar 3 sekolahan demi mencukupi kebutuhan. Tenaga habis, kreativitas mati. Dan yang paling ngeri itu guru honorer. Itu tulang punggung pendidikan di daerah 3T, di Papua, di NTT, dan di pelosok. Kalau mereka pergi karena gak kuat hidup, sekolah jadi kosong, anak-anak putus sekolah. 10 tahun lagi kita akan krisis SDM. Itu pelanggaran HAM generalisasional. Maka dari itu, jika kita diam di depan pelanggaran HAM, maka artinya kita ikut melanggarnya. Maka saya mengajak orang tua murid untuk menanyakan berapa gaji guru honorer, bagaimana kesejahteraannya. Saya mengajak mahasiswa dan Komnas HAM untuk jadilah pemantau yang bijak. Laporkan kalau ada sekolah yang gaji gurunya di bawah UMR. Maka saya mengajak anggota dewan dan para pejabat, ingat sumpah kalian. Anggaran itu amanah. Guru honorer gak butuh dikasihani. Mereka butuh hanya dikembalikan. Karena guru yang haknya dipenuhi akan melahirkan murid yang merdeka. Murid yang merdeka akan membangun bangsa yang bermartabat. Pertanyaannya bukan kita sanggup bayar guru honorer atau tidak, tapi kita tega gak melanggar HAM yang mendidik anak kita atau guru. Angkat
suara kalian, katakan bersama saya, tegakkan HAM guru honorer Indonesia kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita tuntut? Ini tuntutan tentang HAM. Kita nggak minta sedekah, kita minta hak yang dirampas, hak guru-guru honorer kita yang dirampas. Ada 4 tuntutan yang berbasis HAM. Yang pertama, upah layak UMR. Standarnya 1 jam mengajar 25.000. Kalau 24 jam per minggu, minimal 2,4 juta per bulan. Yang kedua, ada jaminan sosial BPJS. Hak atas jaminan sosial BPJS diatur di dalam Undang-Undang Pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, ada kepastian status dan karir. Stop kontrak 1 tahun yang bikin cemas. Bukan jalur P3K yang adil. Yang mengabdi 15 tahun kasih afirmasi. Dan yang keempat yaitu transparansi dana bos. Gaji guru nggak boleh telat 3-4 bulan. Ini bentuk diskriminasi karena status honorer. Ingat, HAM itu nggak bisa ditawar. Nggak ada istilah APBN belum sanggup. Kalau buat infrastruktur bisa, masa buat guru yang bangun peradaban nggak bisa? Maka dari itu, jika kita diam di depan pelanggaran HAM, maka artinya kita ikut melanggarnya. Maka saya mengajak orang tua murid untuk menanyakan berapa gaji honorer, bagaimana kesejahteraannya. Saya mengajak mahasiswa dan Komnas HAM untuk jadilah pemantau yang bijak. Laporkan kalau ada sekolah yang gaji gurunya di bawah UMR. Maka saya mengajak anggota dewan dan para pejabat, ingat sumpah kalian. Anggaran itu amanah. Guru honorer gak butuh dikasihani. Mereka butuh hanya dikembalikan. Karena guru yang haknya dipenuhi akan melahirkan murid yang merdeka. Murid yang merdeka akan membangun bangsa yang bermartabat. Pertanyaannya bukan kita sanggup bayar guru honorer atau tidak, tapi kita tega gak melanggar HAM yang mendidik anak kita atau guru. Angkat suara kalian, katakan bersama saya, tegakkan HAM guru honorer Indonesia kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.